Halo, perkenalkan nama saya Riko Markus Judika Sirait dengan NIM 230402119, dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas Smart Farming teknologi mapping saya dengan topik deteksi penyakit daun kopi berbasis IoT dan machine learning. Nah, jadi pada presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari masalah yang ingin diselesaikan, teknologi yang digunakan, bagaimana sistem menghasilkan keputusan, hingga tingkat kematangan dan pengembangan sistem ke depannya. Pertama kita masuk ke bagian problem user. Jadi masalah yang ingin diselesaikan adalah proses deteksi penyakit pada daun kopi yang masih dilakukan secara manual. Nah, petani biasanya kan harus mengamati dulu tuh kondisi daun secara langsung untuk mengetahui apakah tanaman mengalami penyakit atau enggak. Jadi perkebunan yang luas cara seperti ini tentunya membutuhkan waktu dan juga berpotensi terjadi kesalahan dan mengidentifikasi banyak penyakit atau penyakit-penyakit lain gitu ya kan. Nah, jadi oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem dapat membantu melakukan deteksi secara lebih cepat dan otomatis. Untuk penggunanya adalah itu diutamakan pada petani dan pengelola perkebunan kopi. Sistem ini diharapkan dapat membantu mereka mengetahui kondisi tanaman lebih awal hingga tindakan selanjutnya dapat dilakukan dengan cepat. Pada bagian ini teknologi map dari sistem yang saya analisis, alurnya dimulai dari problem, yaitu deteksi penyakit daun kopi masih dilakukan secara manual. Nah, kemudian sistem itu membutuhkan beberapa parameter, dengan parameter utama berupa citra atau gambar daun kopi. Data pendukungnya dapat berupa suhu dan kelembapan lingkungan. Terdapat bagian sensor atau data source. Untuk mengambil citra, daun digunakan kamera. Misalnya kamera OV 2640 pada ESP32 cam. Sedangkan suhu kelembapan dapat diperoleh menggunakan sensor DHT22. Data tersebut kemudian masuk ke bagian processing menggunakan ESP32 cam dan model machine learning. Pada tahap ini, citra daun dianalisis untuk mengenali pola yang menunjukkan kondisi atau sehat atau penyakitnya. Terdapat connectivity, yaitu WiFi yang digunakan, dan mengirimkan hasil atau data sistemnya. Data kemudian dapat ditampilkan pada platform atau dashboard. Jadi kondisi tanaman dapat dipantau oleh pengguna secara real. Setelah data diproses, sistem menghasilkan decision, yaitu menentukan apakah daun termasuk sehat atau terindikasi penyakit. Jika terindikasi penyakit, sistem memberikan action, misalnya mengirimkan notifikasi kepada petani. Dengan demikian, manfaat akhirnya adalah membantu petani melakukan deteksi penyakit secara lebih cepat dan mungkin penanganannya lebih dini. Jadi nggak ada lagi tuh sistem-sistem agak lama nunggu kondisinya. Jadi kita langsung tahu ya, melihat sedikit aja kita tahu, kita evaluasi. Kemudian karena digunakan citra atau sumber daya data utamanya dalam proses deteksi penyakit, jadi machine learning ini dipilih karena masalah yang dihadapi merupakan masalah klasifikasi citra. Model machine learning dapat mempelajari pola visual pada daun dan kemudian menghasilkan kondisi daun berdasarkan pola tersebut. Wi-Fi-nya digunakan sebagai teknologi komunikasi agar deteksi dapat dikirim ke platform atau perangkat pengguna. Inilah proses penghubungan antara user dan kita sebagai pemantaunya langsung. Jadi sensor seperti DHT22 itu sebagai data pendukung. Jadi nggak semua teknologi tersebut sebenarnya wajib. Sistem ini tetap dapat berjalan dengan kamera ESP32 cam dan model machine learningnya. Jadi pemilihan teknologi dilakukan berdasarkan kebutuhan sistem ya, bukan untuk menggunakan teknologi sebanyak mungkin. Bagaimana data menghasilkan keputusan dan tindakan? Pertama, kamera mengambil gambar atau citra daun kopi. Citra tersebut kemudian diproses oleh ESP32 cam. Nah, dianalisa menggunakan model machine learningnya. Model kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan pola terdapat pada citra. Jika hasil menunjukkan bahwa daun dalam kondisi sehat, maka sistem melanjutkan proses monitoring. Sedangkan jika tidak, maka menunjukkan terindikasi penyakit, maka sistem dapat mengirimkan notifikasi pada petani gitu. Jadi prosesnya itu dari data citra, processing, klasifikasi, keputusan, dan tindakan. Benefit dan limitation-nya. Jadi dari sisi manfaat, sistem ini dapat membantu mempercepat proses deteksi penyakit, mengurangi ketergantungan terhadap pemeriksaan manual, dan membantu petani mengetahui kondisi tanaman lebih awal. Nah, ini bagus banget ini teman-teman.
Kalau kita lihat nih petani-petani dulu kan sulit tuh. Jadi change gagal panennya itu banyak banget. Kalau untuk sekarang enggak. Sekarang udah lebih enak dan hasilnya juga memuaskan. Namun sistem ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Nah, ini dia nih. Pertama, akurasi deteksi sangat bergantung pada kualitas dan data model machine learning yang digunakan. Yang kedua, kondisi pencahayaan, posisi daun, kualitas kamera, dan kualitas gambar dapat mempengaruhi hasil klasifikasi. Yaitu maksudnya kayak mungkin di bawah pohon rindang gitu, atau mungkin pohon besar yang menutupi dia, itu juga terindikasi juga ya. Jadi kita benar-benar menanamnya itu secara keseluruhan terpapar sinar mataharinya. Yang ketiga itu sistem belum dapat menggantikan keputusan petani secara keseluruhan karena hasil deteksi tetap perlu diverifikasi sebelum dilakukan tindakan penanganan. Terus untuk maturity level di sini berdasarkan karakteristik sistem, saya menempatkan sistem ini pada level 5, yaitu prediktif atau intelligent system. Nah, alasannya kenapa? Karena nggak hanya melakukan monitoring aja atau mengirim data, menggunakan machine learning untuk menganalisis citra dan melakukan klasifikasi kondisi daun secara otomatis. Sistem memang memiliki unsur level 3, yaitu connected monitoring karena menggunakan konektivitas seperti Wi-Fi. Tetapi kemampuan machine learning membuat sistem ini dapat dikategorikan pada level 5. Sistem sebelum mencapai level 6, sistem belum sepenuhnya autonomous atau mandiri. Nah, yang ke-8 improvementnya. Jadi bagaimana improvement atau pengembangan sistem ini? Ada beberapa pengembangan yang dapat dilakukan di depannya. Pertama, model machine learning dapat dikembangkan menggunakan dataset yang lebih banyak dan lebih beragam agar akurasi deteksi meningkat. Yang kedua, sistem dapat ditambah lebih banyak jenis penyakit hingga tidak hanya membedakan daun sehat, sakit, tapi juga mengidentifikasi jenis penyakitnya apa. Dan yang ketiga, sistem dapat dikembangkan dengan dashboard yang lebih lengkap sehingga petani dapat melihat riwayat kondisi tanaman dan hasil deteksi. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan dengan aktuator atau sistem otomatis untuk membantu tindakan setelah penyakit terdeteksi. Dengan pengembangan tersebut, sistem dapat bergerak dari sekedar intelijen menuju sistem yang lebih adaptif atau otonomus. Jadi segini aja mungkin, maaf agak lama. Jadi presentasi smart farming ini saya tutup. Terima kasih telah mendengar. Maaf jika ada kesalahan atau penggunaan kata yang saya lakukan, karena saya masih mencoba belajar lebih baik dan mendalami materi smart farming teknologi mapping ini. Sekian, terima kasih.